Tuan Bima, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Anda katakan. Chandra masih berusaha menyembunyikan kebenaran yang ia tutupi selama bertahun-tahun di depan Bima. Apa kau pikir bahwa aku percaya dengan aktingmu saat ini, Chandra? Jika kau tidak mau jujur, maka kau lebih baik menghilang. Aku tidak butuh orang yang tidak mau bekerja sama sepertimu, ancam Bima. Sesaat kemudian, Bima memandang Sam dan memberi kode agar pria berkepala pelontos itu menodongkan pistolnya ke kepala Chandra. Chandra tercekat ketika merasakan moncong dingin pistol menyentuh dahinya yang diiringi suara tarikan dari pelatuk pistol tersebut. Dia menelan ludah saja sudah terasa susah untuk sekarang. Chandra rasa nyawanya akan benar-benar berakhir di sini. Apa yang Anda lakukan? Tanya Chandra bergetar. Sudah gue bilang, aku tidak memerlukan orang yang tidak mau bekerja sama. Jawab Bima santai. Pria itu kemudian menyandarkan kepalanya sedikit menengadah ke atas lalu memejamkan mata. Sam, bereskan orang ini. Kita tidak membutuhkan orang tidak berguna seperti dia. Perintah Bima santai, masih dengan mata terpejam. Tunggu dulu, Tuan Bima. Tolong beri saya kesempatan. Segera Chandra bersuara sebelum pistol di tangan Sam benar-benar membunuhnya. Bima kembali membuka mata dan bangkit menatap Chandra. Tangannya memberi isyarat kepada Sam agar Sam menjauhkan pistolnya itu dari kepala Chandra. Pria itu kemudian sedikit membungkuk dan bertopang dagu dengan kedua tangannya. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Chandra akhirnya menyerah dan mengakui bahwa semua yang terjadi memang rencana besar milik Teguh Lesmana. Pria itu iri dengan adik iparnya, Ferdi Mahardika, yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Berprestasi dan menjadi kebanggaan Tuan Suryo Mahardika, membuat Teguh membenci Ferdi sampai ke ubun-ubun. Hingga akhirnya rencana merebut seluruh aset kekayaan adik iparnya itu mulai ia lakukan dengan menghilangkan nyawa Ferdi terlebih dahulu untuk memuluskan rencananya. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi ingat, jangan berani-berani mengatakan pertemuan kita ini kepada Teguh atau nyawa keluargamu yang akan menjadi taruhannya. Ancam Bima setelah mendengar pengakuan Chandra. Bima kemudian menyuruh beberapa anak buahnya untuk melepas ikatan Chandra dan membiarkan pria itu pergi. Maksud Anda apa? Bima kemudian menyuruh Sam memperhatikan sebuah video kepada Chandra yang menjadi kunci agar pria itu tidak akan bisa mengadu kepada Teguh tentang pertemuan mereka. Ibumu yang di kampung, aku sudah menaruh orang-orangku di sekitarnya. Dan jika kau berani mengkhianatiku, maka nyawa ibumu akan melayang. Ujar Bima dingin. Pria itu benar-benar serius dengan perkataannya. Chandra, selepas melihat video tentang aktivitas ibunya yang direkam dari jarak dekat oleh orang-orang Bima, benar-benar tidak menyangka bahwa pria muda di hadapannya ini benar-benar seorang iblis. Tega sekali dia mengancam dengan membawa-bawa ibunya yang sudah tua renta ke dalam masalah ini. Saya mohon, jangan lakukan apapun kepada ibu saya. Mohon Chandra di bawah kaki Bima. Itu tergantung pada sikapmu yang berpihak kepada siapa. Jawab Bima acuh. Chandra pun menunggak menatap Bima. Air matanya sudah tumpah karena kengerian yang ia rasakan ketika berhadapan langsung dengan sosok Bima Dirgantara yang seringkali ia dengar ceritanya. Ternyata seperti inilah rasanya, takut, frustasi, bahkan menyerah. Saya tidak akan mengkhianati Anda, Tuan Bima. Saya mohon, saya melakukan kejahatan ini juga demi ibu saya. Itu agar ibu saya bisa dioperasi agar sembuh dari penyakitnya. Bima menyeringai. Kau memikirkan nasib ibumu,
tetapi tidak memikirkan tentang nasib anak Ferdi yang sedang sekarat di rumah sakit. Bukankah itu terlalu egois? Dari mana Anda tahu? Tentu saja aku tahu. Aku sudah menyelidiki semuanya sebelum aku mencarimu kemari. Lantas apa yang membuat Anda dendam terhadap Tuan Teguh? Mengapa Anda seolah ingin menghancurkan dia? Tanya Chandra penasaran. Bima berdiri dan berjalan memutari Chandra dan berhenti tepat di belakang pria itu. Dengan kedua tangan yang sudah berada di dalam saku celananya, Bima tersenyum. Tidak ada. Aku tidak ada dendam dengannya. Hanya saja, dia memiliki urusan dengan seseorang yang kukenal. Chandra berbalik dan kembali menengadah menatap Bima yang berdiri menjulang di hadapannya. Siapa, Tuan? Elena Anastasia Dirgantara. Jantung Chandra berhenti berdetak untuk sepersekian detik. Nama anak itu sudah lama sekali tidak ia dengar. Anak yang dulu selalu ceria dan sudah dianggapnya seperti putri kandung sendiri. Anak yang dulunya selalu ia temani bermain ketika berkunjung ke restoran dulu. Anak yang juga pada akhirnya ia khianati hanya demi mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Dirgantara. Sejak kapan El memiliki nama Dirgantara di belakang namanya? Chandra sedikit penasaran dengan itu. Dia istriku, jawab Bima santai. Syukurlah, El ternyata menemukan seseorang yang bisa membantunya sekarang. Setidaknya rasa bersalah saya sedikit berkurang. Baiklah, Tuan Bima. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mengkhianati Anda demi menebus kesalahan saya kepada El. Setidaknya saya harus membayar apa yang sudah saya lakukan terhadap Elena dan memberi Tuan Teguh sedikit pelajaran. Setetes air mata penuh kelegaan lolos di pelupuk mata Chandra, dan Bima bisa tahu bahwa pria ini benar-benar sedang tidak berpura-pura. Jam sudah menunjukkan pukul 3 subuh dan Elena belum juga kembali. Nyonya Puspa mengira Elena mungkin saja bermalam di rumahnya. Namun, pendapat itu ia singkirkan ketika ia memutuskan menelepon jam 1 tadi ke rumah El. Hanya ada Putri yang mengangkat telepon dan menyatakan bahwa El tidak menginap di sana. Tuan Satya sudah menghubungi Darwin untuk mencari jejak Elena, namun hasilnya masih saja nihil. Gadis itu harusnya sudah pulang sejak pukul 6 sore tadi, tetapi sampai sekarang dia belum juga datang. Tuan Satya bahkan sudah menghubungi kepolisian, namun laporannya baru bisa diproses jika El sudah menghilang selama 24 jam. Sementara itu, Nyonya Puspa sudah menghubungi ponsel Bima, namun tidak aktif sejak tadi. Tinggallah kedua orang tua itu dengan kecemasan yang tidak bisa mereka sembunyikan berdua. Bagaimana Darwin? Sudah ada perkembangan? Tanya Tuan Satya via telepon kepada Darwin, tangan kanannya. Maafkan saya Tuan Satya. Sejauh ini saya belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Nona Elena. Tuan Satya memejamkan matanya. Rahangnya terlihat mengeras. Cari terus Darwin. Saya tidak mau tahu. Kamu harus bisa menemukan menantu saya secepat mungkin. Baik Tuan Satya. Saya mengerti. Sambungan telepon tertutup dan Nyonya Puspa hanya bisa menangis, mengkhawatirkan keadaan El yang entah sedang ada di mana saat ini. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi otaknya hingga akhirnya membuat Nyonya Puspa tidak sadarkan diri. Sekitar pukul 6 pagi, barulah Bima menghubungi kembali ponsel ibunya dan mendapati suara papanya yang mengangkat telepon. Kok papa yang angkat? Mama mana? Hening sejenak. Tuan Satya memilih keluar kamar meninggalkan Nyonya Puspa yang masih terbaring lemah di atas ranjang usai diperiksa Dr. Vian, dokter pribadi mereka. Kamu kemana aja, Bim? Ditelepon dari semalam gak diangkat-angkat. Maaf, Pak. Handphone Bima baterainya habis. Emangnya kenapa? Elena menghilang, Bim. Apa? Nada terkejut tidak bisa Bima sembunyikan. Elena gak pulang dari kemarin sore. Mama kamu udah telepon ke rumahnya tapi El juga tidak ada di sana. Oke, Pak. Papa sama Mama jangan panik. Bima akan pulang sekarang. Setelah sambungan teleponnya terputus,
Bima segera menemui Sam dan juga Okta di lobi hotel. Batalkan pertemuan saya dengan Mr. Reinhardt hari ini. Katakan padanya saya akan menemuinya minggu depan di perusahaan kita. Bilang juga, tiket dan biaya hotel dia ke sana biar saya yang bayar. Saya tahu dia orang yang tidak mau rugi. Ada apa, Pak? Tanya Okta seraya berdiri. Istri saya menghilang. Saya dan Sam akan balik duluan. Kamu temui klien-klien kita yang kemarin dan bahas kontrak lanjutan yang akan kita tanda tangani. Setelah itu, kirim salinannya via email ke saya. Baik, Pak. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.